Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Kita akan coba pahami konsep kalimatnya, kemudian kita kupas tentang fungsi-fungsi present perfect tense, formula atau rumus kalimatnya, dan nanti ada beberapa contoh soal. Mudah-mudahan bisa membantu kita memahami konsep kalimat ini. Baik, kita akan mulai dari konsep waktu. Pada saat kita bicara tenses dalam bahasa Inggris, maka tidak akan lepas dari memahami konsep waktunya terlebih dahulu. Ya, kita akan mulai dari titik present atau saat ini atau sekarang. Present itu artinya saat kalimat disampaikan, ya. Nah, kejadian itu kalau tidak present, future itu akan datang, maka dia akan membahas juga waktu past atau lampau. Nah, um, bicara tentang waktu lampau itu ide besarnya ada di waktu past atau lampau, past tense, di mana past tense ini menyatakan satu kejadian di hanya satu titik waktu saja. Satu titik waktu di masa lampau, artinya sekarang kejadian itu atau aktivitas itu sudah selesai. Ya, pada saat kita sampaikan kalimatnya, itu sudah tidak terjadi lagi. Itu past tense. Akan kita bandingkan dengan present perfect tense. Present perfect tense juga bicara tentang kejadian di masa lampau, tapi dia tidak pada satu titik, melainkan dalam rentang waktu. Rentang waktu dimulai dari masa lampau hingga present, hingga saat kalimat disampaikan. Jadi tidak satu titik, bisa beberapa titik atau bisa berapa lama. Ya, rentang waktunya. Kita coba pahami dalam contoh kalimat seperti ini. I live in Lampung. Saya tinggal di Lampung. Ini kalimat present tense dengan kata kerja bentuk pertama, live atau present verb atau verb base. Ini menunjukkan kondisi sekarang saya masih tinggal di Lampung. I live in Lampung. Tapi kalau kita menyatakan dalam bentuk past tense dengan kata kerja bentuk past, I live in Lampung in 2010. Saya tinggal di Lampung tahun 2010. Itu menyatakan tahun 2010 saja kita di Lampung dan sekarang tidak di Lampung, sudah pindah atau pokoknya sudah tidak di Lampung. Itu past tense. Nah, kalau perfect tense, kita kalimatnya seperti ini. I have lived in Lampung since 2010. Saya tinggal di Lampung sejak tahun 2010. Berarti rentang waktu sejak 2010 sampai kalimat ini dibuat, disampaikan atau present itu masih tinggal di Lampung, ya, dalam rentang waktu itu. Nah, ini perbedaan present, perfect, dan past tense. Oke, kita coba lihat fungsi-fungsi dari perfect tense. Fungsi pertama, perfect tense itu kita gunakan pada saat kita hanya mau bilang satu kegiatan itu sudah atau belum terjadi, itu saja. Jadi menyatakan sudah atau belum saja. Kita lihat contoh kalimat di sini, kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia itu kita bisa katakan, saya sudah mandi tadi pagi. Ini bahasa Indonesia ya, oke. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kita membuat menjadi I have taken a bath this morning. Saya sudah mandi tadi pagi. Ini salah. Kalimat seperti ini strukturnya salah dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa mengatakan konsepnya dengan seperti ini. I took a bath this morning. Saya mandi tadi pagi atau I have taken a bath. Saya sudah mandi. Bedanya, kalau I took a bath this morning, ini bentuk past tense, menggunakan kata bekerja bentuk past, ini fokus pada kejadian tadi pagi saja. Ya, memfokuskan pada menyatakan saya sudah mandi, mandinya tadi pagi. Sedangkan kalau kita gunakan perfect tense, ini kita nggak membicarakan kapan mandinya, kita hanya menyatakan sudah atau belum. I have taken a bath, saya sudah mandi. Ya, jadi bedanya perfect tense memfokuskan pada pemaknaan sesuatu sudah dilakukan atau belum dilakukan. Kita tidak bicara tentang satu titik di waktu lampau seperti pada past tense. I took a bath this morning. Nah, ini perbedaan konsep tentang past tense dan perfect tense. Kita akan coba bandingkan konsep past tense dan konsep perfect tense. Dalam contoh kalimat seperti ini, I finished my homework last night. Saya mengerjakan PR tadi malam. Kalau perfect tense kita hanya fokus I have finished. Saya sudah ngerjain PR. Jadi kita nggak sedang membicarakan kapan ngerjainnya. Cuma pengen bilang sudah atau belum. Kalau kita fokus pada waktu kita ngerjainnya, mau nyebutin ngerjainnya tadi malam, dan we have to use past tense. I finished my homework last night. Artinya past tense ini tentang
waktu tentang satu titik di waktu yang lampau. Contoh yang lain, I took a bath this morning. I took a bath this morning. Saya mandi tadi pagi. Kalau perfect tense, I have taken a bath. Pada saat kita mau cuma pengen bilang, saya sudah mandi. Ya, cuma pengen bilang sudah mandi, kita gunakan perfect tense. Kalau kita mau fokus juga atau ada konteks tentang waktunya, kita gunakan past tense. Jadi ini perlu dipahami kapan kita gunakan past tense, kapan kita gunakan perfect tense. Contoh yang lain, we did not go to Bali last year. Ini menekankan tentang tahun lalu, sedangkan kalau konteks perfect tense, we have not gone to Bali. Kita belum pernah pergi ke Bali. Hanya menyatakan belum atau sudah gitu ya. Kalau we did not go, ini menyatakan tentang tahun lalu seperti apa. Tahun lalu tidak ke Bali, mungkin ke tempat yang lain. Contoh yang lain, she was in the class. Di sini tidak saya berikan keterangan waktu, tapi konteks she was in the class ini menunjukkan dia ada di kelas pada waktu yang lampau. She was. Artinya sekarang dia sudah nggak ada di kelas. Ya, kita bedakan penggunaan to be pada perfect tense. She has been in the class. She has been in the class. Dia sudah ada di kelas dari tadi. Ya, dari jam berapa tidak disebutkan, tapi dia sudah ada di kelas sampai sekarang masih ada. Nah, ini konsep perfect tense. Anda silakan menentukan dulu, memahami Anda mau menyatakan konsep yang mana, baru tentukan ini pakai past tense atau perfect tense. Intinya kalau past tense itu fokus pada satu titik, pada satu waktu di masa lampau, sedangkan perfect tense itu fungsi pertama ini hanya menyatakan sudah atau belum terjadinya satu aktivitas atau satu kondisi. Oke, kita lanjut pada fungsi kedua, yaitu menyatakan satu kejadian itu berapa kali terjadi. Ini intensitas ya, berapa kali terjadi atau intensitas satu keadaan atau satu kejadian. Contohnya begini, kalau kita mau menyatakan satu kegiatan itu dilakukan berapa kali, maka kita gunakan perfect tense, bukan past tense. I have watched the movie twice. I have watched the movie twice. Saya sudah nonton 2 kali. The team has won the competition 10 times. Tim itu sudah menang 10 kali. 2 kali, 10 kali. We have met several times. Kita sudah ketemu beberapa kali. Nah, pada saat kita bermaksud menyampaikan ide yang menyatakan tentang intensitas berapa kali, bukan kapan ketemunya, gitu ya, bukan kapan nontonnya, maka yang kita gunakan adalah perfect tense. Ya. Dan konteks ini kita lihat bentuk waktu yang digunakan, keterangan waktunya adalah tentang frekuensi. Once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, hanya once sama twice saja, selebihnya pakai times. Atau several times, gitu ya. Oke, kemudian fungsi yang ketiga adalah menyatakan rentang waktu atau berapa lama satu kejadian itu dilakukan atau terjadi. Contohnya seperti ini. I have lived in Lampung for 20 years. Mr. Didi has taught since 10 years ago. She has been in the room for 2 hours. Jadi menyatakan sudah berapa lama atau sudah sejak kapan satu aktivitas atau satu kondisi itu terjadi. Jadi di sini kita gunakan connector for ya, selama menunjukkan total waktu sejak waktu dimulai sampai saat dinyatakan, atau kita juga bisa menggunakan since, sejak dimulai sampai waktu dinyatakan. Ya, ini yang membedakan past tense sama perfect tense, menunjukkan rentang waktu for dan since. Since 10 years ago, sejak 10 tahun lalu, berarti 10 tahun lalu hingga saat ini atau hingga saat kalimat ini disampaikan. Sekarang kita coba lihat rumus-rumus kalimat yang digunakan dalam konsep present perfect tense. Kita mulai dari kalimat positif. Rumus kalimat positifnya adalah subject, kemudian menggunakan auxiliary atau kata bantu have atau has, kemudian verb 3 atau past participle. Subject dan have has ini bentuknya seperti ini. She, untuk subjek she, he, it, maka menggunakan auxiliary has. Untuk they, we, I, dan you menggunakan kata bantu have. Ya, jadi penting ini
harus kita ingat perlakuannya seperti dalam present tense do, does. Subjek yang menggunakan do itu yang menggunakan has, yang do itu yang have, yang does itu yang has. Dan kata kerjanya yang kita gunakan adalah bentuk ketiga, past participle. Artinya kita harus menambah kosakata kita tentang perubahan bentuk kata kerja 1, 2, dan 3. Kita lihat contoh kalimat di sini. I have finished my homework. I have finished. Saya sudah mengerjakan PR saja. Andy has taken a bath. Has taken a bath. Take, took, taken. Taken a bath. Sudah mandi. We have been to Mecca. Been di sini bentuk ketiga dari to be. Bentuk satu is MR, bentuk kedua was were, bentuk ketiga been, gitu ya. Sehingganya dia harus pakai auxiliary have. We have been to Mecca. Kita sudah pernah ke Mekah. Panjul has been in the class. Ya, been sama bentuk ketiga dari to be. Dia sudah ada di kelas. Has been in the class. Atau contoh yang lain, my mom has cooked for lunch. Ibu sudah masak untuk makan siang. Has cooked. Has kita gunakan karena subjeknya adalah my mom. My mom itu sama dengan subjek she. Oke, kita lanjut untuk kalimat negatif, hanya menambahkan not setelah kata bantu have dan has. Subjek, have not atau has not, kemudian verb 3. Ya. Yang perlu kita perhatikan, kata kerjanya tetap dalam bentuk ketiga. Kalau dalam past tense, itu kalimat negatif kata kerja kedua menjadi kembali ke bentuk pertama. Kalau dalam perfect tense, nggak ngaruh, tetap verb 3. Kadang-kadang kalau dalam kalimat negatif ini ada penggunaan keterangan yet, not yet, gitu ya, di awal, di akhir kalimat atau setelah not. Ini menunjukkan bahwa kalimat itu belum, tetapi akan dilakukan, ya, yet. Oke, kita lihat contoh kalimat di sini. I have not understood. I have not understood. Saya belum paham, saya belum ngerti. Hanya mau bilang sudah atau belum paham saja. He has not taken a bath yet. Dia belum mandi. Nah, kalau ada yet, ini belum ada konteks menunjukkan dia nanti akan mandi. Tapi sekarang belum. He has not yet taken a bath atau he has not taken a bath yet. Lanjut. We haven't gone to Mecca. Jadi haven't atau hasn't itu bentuk substraknya, bentuk singkatnya. Bisa kita gunakan. Jim hasn't been in the class. Jim belum ada di kelas. Haven't, hasn't. Bisa kita gunakan ya. My mom hasn't cooked yet. Ibu belum masak. Oke, itu kalimat negatif. Dan kalimat positif interrogatif ada dua bentuk. Kita mulai dari kalimat tanya dalam format yes no question. Yang dijawab dengan ya atau tidak. Gitu ya. Bentuknya dimulai dengan auxiliary have, has, kemudian baru subject, dan baru past participle verb atau verb 3. Dan ini diartikan dengan sudahkah atau apakah sudah, kalau bahasa Indonesia gitu ya. Dan kata kerjanya tetap past participle atau kata kerja ketiga. Kita lihat contohnya. Have you finished? Apa sudah selesai? Guru suka tanya gitu ya. Have you finished your homework? Have you read Quran? Apakah sudah baca? Ya, have you? Has he gone to Mecca? Apa dia sudah pernah ke Mekah? Menanyakan sudah atau belum. Has he gone to? Has Mr. Bob taught the lesson? Has Mr. Bob taught the lesson? Apakah Mr. Bob sudah pernah ngajarin pelajaran itu? Nah, di sini kita lihat bentuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban hanya ya atau tidak. Sering disebut yes, no question. Dimulai dengan format kata bantu atau auxiliary have dan has. Sama, menyesuaikan dengan subjek mana have, mana has. Oke, selanjutnya rumus kalimat tanya, tapi yang menggunakan kata tanya, atau sering disebut sebagai WH question. WH itu merujuk pada bentuk kata tanyanya. Di sini bentuk formulanya adalah question word, kemudian baru kata bantu have, has, subject, kemudian baru verb 3. Jadi, question word atau kata tanya itu yang what, when, where, why, dan sebagainya. Jadi kita letakkan pertama, contohnya seperti ini. What have you done? What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan? Where has he been so far? Where has he been so far?
Ya, kata tanya where, kemudian auxiliary has, kita gunakan has karena subjeknya she. Kemudian kata kerja ketiga, been, been ini bentuk ketiga dari was, is, mr, was, were, dan ketiganya been. Lanjut, who has gone to Bali? Siapa yang sudah pernah ke Bali? Who has gone to Bali? Kata kerja who ini mewakili subjek, jadi seperti tidak ada subjek seperti pada kalimat lain, where has she, tapi kalau who, karena who adalah mewakili subjek, maka tidak ada subjek di sini. Kita lihat yang lain, how long has he slept? How long, berapa lama dia sudah tidur? How long has he slept? Dia sudah tidur selama sekian jam. Gitu. Nah, ini bentuk kalimat tanya dalam bentuk WH question. Oke, sekarang kita lihat contoh soal dan pembahasan. Ada soal seperti ini. Ben bla 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 in the test twice, but he will try again. Pilihannya fails, has failed, have failed, dan failed. Kita lihat kalimat ini. Ben bla 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 in the test twice, but he will try again. Ben bla 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 di tes 2 kali, tapi dia akan mencoba lagi. Kira-kira mananya seperti itu. Jadi ada keterangan twice yang menunjukkan 2 kali. Ini artinya kalimat ini harus dalam bentuk present perfect tense. Kalau perfect tense maka kalimatnya harus ada subjek, have, has, verb 3. Ya, ini rumusnya. Berarti karena di sini subjeknya Ben itu adalah he, maka kita gunakan yang has. Kalau itu jawabannya yang B, bukan yang C. Karena yang C salah di bentukan have-nya. Oke, kita lanjut bentuk contoh soal yang kedua. The president has ruled the country, bla bla bla. Pilihannya 20 years ago, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ada penggunaan has ruled. Has menunjukkan diikuti dengan kata kerja ketiga. Dan itu juga menunjukkan bahwa kalimat ini harus muncul dalam bentuk perfect tense. Ya, kalau perfect tense, kita lihat dari pilihannya, maka kita akan memilih yang menggunakan keterangan waktu since atau for. Kita lihat di sini pilihan yang tepat adalah pilihan B, for 20 years, selama 20 tahun. Karena pilihan C itu tidak lengkap, since 20 years. Seharusnya since 20 years ago. Gitu. Jadi pilihan yang tepat adalah option atau pilihan jawaban B, for 20 years. Kalau yang C ini since 20 years ago, maka dia juga bisa menjawab. Ya, tapi dalam soal tentunya hanya ada satu jawaban yang tepat. Oke, kita lihat contoh soal yang terakhir. Kalimatnya seperti ini dalam dialog. Hey, bla bla bla, so far, bro. You look much fatter now. Well, too much fatty food. Ya, kita akan melengkapi kalimat itu dengan kalimat tanya. What did you eat? Did you eat? Have you eaten? Atau what have you eaten? Nah, di sini kita lihat ada keterangan so far, selama ini, yang menunjukkan rentang waktu. Artinya, ini juga akan masuk dalam bentukan perfect tense. Kemudian, kita lihat juga informasi jawabannya adalah fatty food, bukan yes, no. Gitu ya. Jadi, untuk perfect tense ada dua option, C atau D, sedangkan yang C itu menunjukkan kalau dia yes no question. Nah, karena ini ada informasi bukan yes no, maka pilihannya menjadi pilihan yang D. What have you eaten? Oke, itu yang bisa kita pelajari tentang present perfect tense. Mudah-mudahan membantu, and thank you. Don't forget to subscribe this channel.